Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wa ba'du. Baik, hari ini kita akan melanjutkan topik dari fisika, yaitu terkait tentang namanya yang disebut sebagai medan listrik. Itu ya. Apa sih itu medan listrik? Di bab terdahulu kita udah belajar bagaimana interaksi antar muatan, bukan? Ya, yang disebut sebagai gaya listrik atau disebut sebagai gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Jadi gaya Coulomb terjadi ketika dua buah muatan atau lebih saling berinteraksi, ya, yang menyebabkan bisa tarik menarik atau tolak menolak tergantung dari kondisi muatan. Contoh misalnya dalam hal ini saya akan membuat interaksi antara muatan misalnya Q2 sebagai muatan yang muatan sebagai objek yang digoda atau objek muatan yang dipengaruhi oleh muatan lain. Maka kalau kita lihat pada bab terdahulu, kita akan dapat menjelaskan kalau misalnya muatan dengan positif, maka interaksinya adalah saling tolak penolak, ya. Jadi tolak penolak arahnya adalah ke kanan. Kayak gitu ya. Karena ini adalah F21, gaya pada muatan kedua oleh muatan pertama. Itu masuknya seperti itu ya. Artinya kalau muatannya adalah positif dengan positif, maka akan terjadi interaksi saling tolak menolak. Nah, kalau jenis muatannya adalah positif dengan negatif, ya, akan terjadi yang disebut namanya tarik menarik. Tarik menarik artinya positif akan mengarah ke negatif. Dalam hal ini adalah karena kita muatan kedua adalah muatan sebagai objek yang dipengaruhi oleh muatan lain, maka mengarah kemana dari F23 nya? Betul, dia mengarah ke arah kanan. Ini adalah F23. Baik, itu adalah interaksi antara muatan yang kemarin sudah kita pelajari, kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana interaksi antara kenapa sih muatan positif dan positif negatif itu adalah ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak. Untuk mempelajari hal itu, kita akan belajar hal yang baru yang disebut sebagai namanya medan listrik. Medan listrik ini simbolnya sama ya. Simbolnya adalah simbolnya adalah yang E dan dia termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, kenapa kemudian tadi tarik menarik, kemudian kenapa ada yang tolak menolak? Ini terjadi karena ada yang disebut sebagai namanya medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik adalah medan atau daerah atau titik di mana masih berpengaruh terhadap medan listrik. Misalnya saya punya titik Q di sini, ya. Nah, titik Q ini ada pengaruhnya medan listrik. Sama lah kayak misalnya kamu punya misalnya ada orang tua atau guru nih, kamu misalnya melakukan rambut kamu panjang nih, khususnya yang cowok misalnya, kamu kalau lihat guru itu kayaknya gimana gitu kan ya, langsung kabur atau gimana, itu masih pengaruh. Nah, itu sama kayak gitu ya. Atau pakai minyak wangi lah, lebih gampang. Teman kamu yang baru pakai minyak wangi itu kalau deket wanginya kecium banget, kalau jauh nggak kecium. Nah, itu hampir sama dengan konsep medan listrik. Nah, misalnya saya punya muatan, jangan muatan, saya muat titik ya, titiknya jangan titik ya, biar nggak sama. Saya pakai titik P juga, titik P1, kita lihat ya ini masih berpengaruh. Nah, justru interaksinya akan berbeda ya dengan misalnya P2. Kira-kira menurut kamu interaksinya lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang dekat P1 atau lebih kuat yang jauh? Betul, lebih kuat yang dekat. Kenapa? Kita akan jelaskan konsep tersebut. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, muatan positif adalah terkait dengan medan listrik adalah muatan yang arah medannya itu mengarah keluar. Jadi kalau saya gambar kayak gini, ini ada arah garis-garis gayanya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya kasih sini sebentar. Nah, ini ada garis medan listrik. Nah, kalau dia muatannya positif, maka arah medannya itu selalu mengarah ke keluar. Ya. Jadi kalau saya gambar, ini medan listriknya ke arah keluar. Nah, kayak gitu ya. Ini yang disebut sebagai yang namanya medan listrik positif. Arah muatannya selalu mengarah ke keluar. Bagaimana kalau jenis muatannya adalah muatan negatif? Kalau muatan negatif, kalau dia muatan negatif, kurang bulat ya. Oke, kalau dia muatannya negatif, maka arah muatannya atau arah medannya mengarah kemana? Maaf, saya gambar dulu biar lurus. Oke, ya, anggap lurus ya. Arah medannya kemana? Arah medannya kalau dia negatif,
Saya kasih putih aja ya. Arah medianya adalah mengarah ke dalam muatan. Maaf. Ya, mengarah ke muatan ya. Jadi kalau negatif itu mengarah ke dalam muatan. Oke, ini yang kita sebut sebagai yang namanya muatan positif, Ki. Ini yang disebut sebagai muatan negatif. Jadi kalau kalian medan listriknya itu ada yang mengarah keluar, ada yang mengarah ke dalam. Nah, arah medan listrik yang berbeda ini yang menyebabkan kenapa interaksi antara muatan sejenis itu akan saling bertolak belakang. Contohnya saya buat muatan positif. Oh, ini ada yang kurang medan listriknya, saya kasih garis dulu. Oh, warnanya salah. Oke. Contohnya misalnya saya geser dulu yang ini. Oke. Saya mau pakai yang ini ya sebagai contoh. Oke, kemudian saya copy dulu. Oke, saya paste ya, Nak. Nah, muatannya jadi ada positif. Nah, kenapa interaksi antara dua buah muat gaya ini adalah saling bertolak belakang? Coba kamu perhatiin deh. Ya, antara yang misalnya ini yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kalau kamu lihat jenis muatan ini. Saya zoom dikit. Nah, gimana nih gambarnya? Ya, artinya apa? Arah medan listriknya saling bertolak belakang. Nah, ketika arah medan listrik saling bertolak belakang, maka jelas interaksinya. Kenapa antara muatan positif dengan muatan negatif saling bertolak belakang? Karena arah medan listrik itu mengarah ke arah yang saling berlawanan. Beda dong kalau misalnya interaksinya dengan muatan negatif. Kalau saya muatan negatif, saya geser ini aja yang ini. Nah, ada yang memberi, ada yang menerima. Ketika ada yang memberi, ada yang menerima, maka interaksinya adalah saling tarik menarik. Inilah kenapa medan listrik itu terjadi. Nah, untuk medan listrik itu disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan E. Ya, itu merupakan gaya vektor juga ya, Nak, sama kayak gaya kolom E, sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas di video setelahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan.